Anda merasa benar sebagai Muslim, sedangkan yang lain juga mengajarkan kebaikan. Nah, gimana kita mensikapi? Kalau Baik, gini Mas, konsepsi agama itu kan bisa diuji dalam 3 aspek. Ya. Satu aspek ketuhanan, teologinya. Yang kedua aspek ibadah, tata cara dia ibadah. Yang ketiga muamalah, yang mengatur pedoman dalam berinteraksi secara sosial. Yeah. Ya kan? Oke. Boleh jadi di aspek yang ketiga semua menunjuk kepada yang benar, mengajarkan interaksi yang benar dengan sesama. Yeah. Silahkan Anda cek ya. Pasti semua agama mengatakan harus jujur, nggak boleh mencuri, kan? Nggak boleh berzina dan sebagainya. Jadi kalau ada yang membolehkan berzina, menipu dan sebagainya, dipertanyakan konsepsi keagamaannya. Di aspek yang ketiga ini, secara hukum sosial, semua bisa sepakat. Tapi dikatakan agama harus memenuhi unsur 2 lagi. Konsepsi ibadahnya bagaimana? Di agama pasti ada ibadah, karena ibadah itu konsekuensi dari keadaan seorang hamba yang menuhankan sosok Tuhan. Pembuktian dari sifat menuhankan itu adalah ibadah, harus menyembah Tuhannya. Bagaimana konsepsinya? Caranya bagaimana dia beribadah? Diatur tidak? Cara dia ibadah seperti apa? Ditunaikan kapan? Bagaimana teknisnya? Apa maknanya? Apa hikmahnya? Apa implementasi ibadah itu bagi kehidupan? Di titik ini pasti akan ada perbedaan. Oke, saya sebagai Muslim, ya, dengan saudara-saudari kita sebangsa setanah air dan non-Muslim, konsepsi ibadahnya pasti beda. Ya, saya di Islam. Kenapa saya meyakini Islam misalnya? Karena konsepsi ibadah saya, ya, yang saya jalani dalam Islam, itu menurut saya yang paling sesuai, paling lengkap, paling akurat, paling rasional. Ya, dari sisi sholatnya misalnya, ibadah pokok itu kan sholat. Waktunya jelas diatur, kapan saya mesti sholat, panggilannya jelas. Kemudian bagaimana penampilan saya saat akan menunaikan sholat jelas. Apa yang harus saya lakukan sebelum sholat jelas. Sebelum sholat kamu wudhu dulu. Ada langsung firmannya dari Allah, bukan rekayasa manusia, bukan buatan Nabi Muhammad SAW, kan? Langsung dari Tuhan. Nih, Quran surah ke-5 ayat yang ke-6. Ini cara wudhunya begini, diatur, diterangkan oleh Rasul. Begini prakteknya. Kemudian sebelum sholat kenakan pakaian yang terbaik. Bahkan sejak ada panggilan dari masjid kita dengar. Quran surah ke-7 ayat 31. Ya bani Adam khudzu zinatakum 'inda kulli masjid. Mau mengajak teman-teman semuanya menuju sehat, Indonesia sehat, masyarakat sehat dengan bunga telang. Bunga telang ini ekstrak yang digabung dengan kulit manggis, ya, untuk hipertensi, diabetes, kolesterol, dan macam-macam pokoknya. Selain itu juga teman-teman semua nanti akan mendapatkan penghasilan yang pasif dari GMA. Oke? Selamat nikmati nanti-nanti. Terima kasih. Assalamualaikum. Saya Dr. Tony. Hari ini saya akan membahas tentang suatu penemuan mutakhir dari anak bangsa, yaitu GT ekstrak telang. Suatu ekstrak dari bunga telang yang sudah lama kita pakai, baik nenek moyang kita maupun rekan-rekan kita di pedesaan semua sudah menggunakan ekstrak bunga telang ini. Kegunaannya cukup banyak untuk hipertensi, untuk diabetes, dan untuk memperlancar buang air besar. Terutama buat rekan-rekan kita yang suka makanan-makanan yang banyak mengandung radikal bebas, logam berat. Dengan GT ekstrak telang ini Anda akan terproteksi, bagus, dan akan memberikan kesehatan yang sempurna. So, konsumsi terus rutin, semoga hasilnya menjadi sempurna. Terima kasih, saya Dr. Tony. Audio Jungle. Audio Jungle. itu mengajarkan, semuanya mengajarkan kebaikan. Jadi apa harus kita berbeda dengan itu? Anda merasa benar sebagai Muslim, sedangkan yang lain juga mengajarkan kebaikan. Mungkin pemikirannya saja. Semua agama itu mengajarkan, semuanya mengajarkan kebaikan. Jadi apa harus kita berbeda dengan itu? Mungkin kadang-kadang kita diajukan dengan pertanyaan itu. Anda merasa benar sebagai Muslim, sedangkan yang lain juga mengajarkan kebaikan. Gimana kita mensikapi? Baik, gini Mas, konsepsi agama itu kan bisa diuji dalam 3 aspek. Ya. Satu aspek ketuhanan, teologinya. Yang kedua aspek ibadah, tata cara dia ibadah. Yang ketiga muamalah,
yang mengatur pedoman dalam berinteraksi secara sosial. Iya. Ya kan? Oke. Boleh jadi di aspek yang ketiga, semua menunjuk kepada yang benar. Mengajarkan interaksi yang benar dengan sesama. Iya. Silahkan Anda cek ya. Pasti semua agama mengatakan harus jujur, nggak boleh mencuri, kan? Nggak boleh berzina dan sebagainya. Jadi kalau ada yang membolehkan berzina, menipu dan sebagainya, dipertanyakan konsepsi keagamaannya. Di aspek yang ketiga ini, secara hukum sosial, semua bisa sepakat. Tapi dikatakan agama harus memenuhi unsur dua lagi. Konsepsi ibadahnya bagaimana? Di agama pasti ada ibadah, karena ibadah itu konsekuensi dari keadaan seorang hamba yang menuhankan sosok Tuhan. Pembuktian dari sifat menuhankan itu adalah ibadah. Harus menyembah Tuhannya. Bagaimana konsepsinya? Caranya bagaimana dia beribadah? Diatur tidak? Cara dia ibadah seperti apa? Ditunaikan kapan? Bagaimana teknisnya? Apa maknanya? Apa hikmahnya? Apa implementasi ibadah itu bagi kehidupan? Di titik ini pasti akan ada perbedaan. Oke, Iya, saya sebagai Muslim, ya dengan saudara-saudari kita sebangsa setanah air di non-Muslim, konsepsi ibadahnya pasti beda. Ya, saya di Islam. Kenapa saya meyakini Islam misalnya? Karena konsepsi ibadah saya, ya, yang saya jalani dalam Islam, itu menurut saya yang paling sesuai, paling lengkap, paling akurat, paling rasional. Ya, dari sisi sholatnya misalnya, ibadah pokok itu kan sholat. Waktunya jelas diatur, kapan saya mesti sholat, panggilannya jelas. Kemudian bagaimana penampilan saya saat akan menunaikan sholat jelas. Apa yang harus saya lakukan sebelum sholat jelas. Sebelum sholat kamu wudhu dulu. Ada langsung firmannya dari Allah, bukan rekayasa manusia, bukan buatan Nabi Muhammad SAW, kan? Langsung dari Tuhan. Nih, Quran surah kelima ayat yang ke-6. Ini cara wudhunya begini, diatur, diterangkan oleh Rasul. Begini prakteknya. Kemudian sebelum sholat kenakan pakaian yang terbaik. Bahkan sejak ada panggilan dari masjid kita dengar. Quran surah ke-7 ayat 31. Ya bani Adam khudzu zinatakum 'inda kulli masjid. Kemudian setelah itu diatur bagaimana cara memulai ibadahnya, dari mulai takbir pembuka sampai dengan salam. Dijelaskan selain cara, maknanya apa, kenapa tangannya begini, kenapa bacaannya ini, artinya apa, hikmahnya apa, lalu kaitan dengan implementasi kehidupannya bagaimana, apa dampak sholat kepada kehidupan. Turun banyak ayat. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, Quran surah ke-29 ayat ke-45. Nanti sholat ada kaitan dengan ketenangan hati, sholat kunci kebahagiaan, kesuksesan, dan dibuktikan oleh jejak sejarah orang-orang dulu ketika dia sholatnya benar, terjadi itu semua. Nah, ini yang menjadikan kita yakin sebagai Muslim memeluk Islam. Bagi penganut agama lain punya konsepsi sendiri. Kita nggak bisa paksakan semua sama di titik ini dalam konsep keberagamaan. Apalagi kalau sudah masuk ke konsep teologis ketuhanan, ya kan? Nah, untuk menentukan agama ini ya benar sebagai agama kan mesti punya konsep ketuhanan. Nah, Islam pun menawarkan kepada kita secara ilmiah dan objektif untuk menguji bagaimana sih standar untuk menetapkan zat itu sebagai Tuhan, ya kan? Apa ukuran-ukurannya? Maka Islam menyampaikan, misalnya di Quran surah ke-42 Asy-Syura ayat yang ke-11, laisa kamitslihi syai' di ujung ayatnya. Ya, sifat Tuhan itu nggak boleh sama dengan selain Tuhan. Ya, harus beda, 100% harus berbeda. Ya, jadi kalau misalnya manusia ini lemah, maka Tuhan mesti lebih kuat. Nggak boleh sama dengan makhluk. Kan? Kalau manusia berpasangan, Tuhan itu harus esa, harus tunggal misalnya. Demikian banyak hal yang bisa ditampilkan. Nah, konsepsi teologi ketuhanan ini setiap agama itu pasti berbeda. Ya kan? Nah, tinggal kita uji. Kan negara memberikan kepada kita hak penuh, merdeka untuk memilih. Dan dahsyatnya, Al-Quran memberikan kesempatan kepada kita itu secara merdeka. Terbuka untuk memilih. Bahkan dalam aspek teologi, di Quran surah ke-47 Muhammad, ayat yang ke-19, kata Allah, fa'lam, Anda mesti punya dasar pengetahuan. Annahu, untuk menetapkan la ilaha illallah, untuk menetapkan tiada Tuhan selain Allah. Jadi untuk menetapkan konsep ilahiyat, teologis, ketuhanan, yang meyakinkan kepada kita, oh ini Tuhan saya Allah. Ya kalau ditanya kenapa Anda nggak pilih Tuhan yang lain, kata Allah, Anda jangan sekedar bersyahadat misalnya, mengatakan asyhadu an la ilaha illallah. Itu syarat pertama menjadi Muslim, syahadat. Tapi kalau Anda ingin kuat, ya dengan syahadat itu, dengan keyakinan teologi Anda itu, menuhankan Allah. Ini ilmunya loh. Makanya di Islam ada akidah, ilmu tauhid, fikul akbar. Nah, jadi boleh jadi semua agama itu punya konsepsi yang sama dalam aspek muamalat, interaksi sosial yang membawa norma-norma kehidupan dalam ragam interaksi sosial. Tapi bisa berbeda dalam konsepsi ibadah dan ketuhanan, dan aspek ketuhanan yang paling pokok.
Ya kan? Iya, iya. Jadi kalau semua sama, berarti kan mesti ada yang spesial, yang beda kan? Ya, betul. Ya, itu yang menjadikan Anda, saya, kita melihat yang spesial ini. Bagi saya, konsepsi Islam sangat jelas, tidak ambigu. Ya, menentukan ketuhanan jelas. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Ya, saya Allah, kata Allah, nggak ada Tuhan yang dipertuhankan selain saya. Ya, maka sembah saya. Nah, saya mencari, saya membandingkan, melihat dengan keyakinan lain, saya temukan yang paling jelas. Tidak ambigu, tidak susah dipahami sebagai muslim ya. Ya, dan saat yang bersamaan ketika kita meyakini Allah pun sebagai Tuhan, memeluk Islam, beribadah dalam Islam, saat yang bersamaan tetap diminta oleh Al-Qur'an la ikraha fiddin, gak boleh paksa orang. Betul. Indah gak? Iya, indah sekali. Lakum dinukum waliyadin. Hormati keyakinan orang lain. Kamu meyakini Islam sebagai agama yang benar, ya, tapi hormati orang lain juga. Ya, jelaskan keislaman Anda itu lewat penampilan Anda, karakter Anda, perilaku Anda, sifat dan sikap Anda. Kalau ditanya, jelaskan, jawab, dan sebagainya. Masya Allah. Indah nggak? Indah, Pak. Ya, jadi di situ titik perbedaannya. Jadi nggak bisa kita katakan semua agama sama, karena konsepsi dasarnya itu berbeda. Iya, iya. Paham sekarang ya? Betul, betul. Nah, kalau paham berarti nggak ditanya lagi. Ya, mungkin kita luruskan, Ustaz. Jadi, Apa, berarti ada yang bengkok? iya. Ya, yang diluruskan pernyataan saya atau ada masalah nih di luar yang berkembang sampai di, Anda angkat kaki gitu. yang berkembang di masyarakat saat. Jadi muslim yang semakin berilmu otomatis semakin toleran terhadap masyarakat di sekitarnya. Mungkin bisa dibilang begitu, Ustaz. Ya, bisa disimpulkan demikian, toleran dalam aspek-aspek yang perlu ditoleransi. Betul. Dan ini ekspresi toleransi itu pun sesuai dengan kebutuhannya. Jadi jangan berlebihan juga. Nggak bisa toleran itu misalnya, wah ini lebih berkembang lagi, ikut-ikutan beribadah sesuai dengan agama-agama orang lain. Ya, nggak mungkin itu ya. Anda nggak bisa toleransi ikut ke tempat ibadah orang. Justru itu intoleran yang sangat tinggi. Iya. Paham nggak maksudnya? Paham, Ustaz. Paham. Apa coba? Ulang lagi nanti. Bukan. Intoleran yang sangat tinggi. Kenapa? Iya, Kenapa? Karena saat dia kebebasan. hadir di tempat orang itu, hati dia meyakini bahwa itu salah. Iya. Tapi dia terpaksa hadir di situ untuk mewujudkan konsepsi yang salah. Iya. Saya toleran nih, datang ke tempat ibadah orang lain. Tapi di hati dia mengatakan ini salah nih, ini nggak benar nih. Iya. Nah, itu kan kalau dalam bahasa agama, nifak, munafik, hipokrit gitu kan. Iya. Jadi saya kira itulah. Ini darahnya nggak ngalir. Ini kalau ilmu Cina dia banyak marah. Oh, ngoten. Bukan masalah apa. Banyak marah. Udah. Ini uji tes kekentalan darah sebelum minum GT. Darah nggak ngalir. Darahnya nggak ngalir. Kental hitam. Sekarang udah minum GT 10 tetes. Nah, nanti tunggu 10 menit baru nanti dicek ulang ke lab lagi darahnya mengalir apa tidak. A few moments later. Nah, luar biasa. Darahnya langsung bisa ngalir dengan Luar baik, biasa, luar sangat biasa jalan. Nah, Nah. ini khasiat dari obat. Ini GT bekerja dengan baik di klinik Pak Haji Romli. Ini barang ini begitu diminum 2 menit diuji darahnya Mas Rizky bisa berjalan lancar dengan baik, sangat luar biasa sekali. Ini hasil ujinya, darahnya berjalan dengan baik. Luar biasa ini, ngalir ini, bagus ini. Langsung ngalir. Obat ini bagus ini. Udah. Kalau obat bisa Rekomendasi begini, ya Pak Haji ya. ya kalau obat begini saya baru yakin. Nah, mantap, Karena dites bisa, nah kan kalau ngalir kan. Nah, mantap. bayangin aja. Wah, luar biasa. Mantap Pak Haji. Kasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya, nama saya Ustadz Haji Anwar Hakim dari Prengseu Lampung. Saya mengenal GT ini berkat Pak Rohiman, Pak Agus Patahudin. Mereka datang ke rumah menawarkan kepada saya obat ini. Terus saya, wah obat kecil amat, saya nggak tertarik ya. Nggak tertarik sama sekali. Saya selama ini, karena saya sendiri pakar obat, saya juga punya namanya Balai Pengobatan. Sekarang ini Balai Pengobatan Geria Sehat Asifa itu punya saya di Prengseu. Yang insya Allah tiap harinya saya nanganin pasien-pasien yang sudah kronis-kronis kayak tumor, kanker, stroke dan seterusnya.
Nah kebetulan datang Pak Rahiman ini. Kemudian ini obat apa ini? Yang besar aja, yang mahal aja, kata saya enggak membantu, apalagi kok cuman ini. Tapi waktu itu kebetulan saya ambil 3. Kemudian saya konsumsi langsung, yang 1 untuk saya, yang 2 untuk pasien saya. Ya. Ternyata 3 hari, loh kok obat ini kok iso nih, obat elek kayak gini cilik. Tapi kok betul-betul kerasa khasiatnya. 3 hari biasanya saya kebetulan saya ini kena saraf kejepit ya. Kena penyakit saraf kejepit karena efek dari operasi 5 tahun yang lalu. Operasi silulitis sama operasi sendi, saya diganti sendi. Tapi efek dari itu kena saraf kejepit. Tapi solusinya itu, saya udah dalam berapa tahun ini mengonsumsi obat yang paling bagus karena saya banyak obat. Nah kemudian ketemu ini, alhamdulillah hanya 3 hari. Setelah saya minum itu, kok saya bisa ndangak. Luar biasa. Luar biasa namanya produk JT ini. Ini betul-betul, ini bukan rekayasa, bukan karangan. Ini betul-betul terjadi dengan saya. Kebetulan saya seorang praktisi, seorang ahli pengobatan, ya, berizin lagi. Kebetulan saya juga tergabung dalam IHC. Indonesia Hypnosis Center. Saya juga punya hipnoterapi. Nah kemudian saya banyak pasien. 2 botol saya coba ke pasien 1 tumor kanker payudara yang sudah pecah, yang kayak udah peyek itu Pak, kayak peyek, puntingnya sudah nggak ada, hanya keluar darah, cairan dan amis. Begitu saya ini saya suruh tetesin. Nah, kemudian saya suruh tiap minum 10 tetes. Pagi, siang, sore sampai 5 kali. 3 hari Pak. Ini bukan rekayasa, betul-betul. Hanya saya enggak mau ngomediokannya. Dan betul-betul kering. Betul-betul kering. Yang semula itu udah divonis Pak. Udah stadium 4, katanya 2 bulan lagi. Sekarang masih sampai 6 bulan, ya nyatanya belum. Nah kemudian yang satu lagi kanker payudara juga bolong dua-duanya. Setelah saya suruh olesi, dia ketemu lagi, cairan nggak keluar. Dan dia sekarang sudah mulai bagus. Nah kemudian terakhir kemarin orang kena tumor otak. Di atas kepala batoknya ini ada menjul dan dia harus dikema, harus dioperasi. Tapi saya sarankan, di samping saya kasih terapi, kasih obat, saya kasih khusus itu 2 botol JT untuk yang tumor itu. Ini udah 3 hari, semalam bapaknya itu ngebel, Pak Ustadz alhamdulillah, karena dia udah ke mata, saraf mata, udah kena, udah matanya sudah gini. Pak alhamdulillah anak saya sudah mulai ini, kelihatan itu sudah mulai nampak. Pak terusin Pak, sampai tumornya tanpa operasi. Jadi sangat yakin sekali saya dari produk JT ini bisa untuk menyembuhkan penyakit segala jenis, penyakit tumor, kanker dan seterusnya. Kalau gula darah, asam urat, hipertensi nggak usah dibilang, libas sama dia, luar biasa. Ini betul-betul kisah nyata. Saya juga seorang punya balai pengobatan dan tiap harinya banyak pasien rata-rata kronis. Dan alhamdulillah saya merasa ini juga karena saya juga punya saraf tertolong sekali. Sekarang saya dilihat tadi jalan Mas udah biasa, enggak biasanya cuma gini, sekarang bisa ndangak. Alhamdulillah. Jadi sekali lagi produk JT luar biasa. Sekali lagi terima kasih JT yang bisa membantu pribadi, saya juga terbantu. Tapi semuanya karena Allah. Tapi lantaran sarana itu perlu. Jadi JT luar biasa dan insya Allah saya kembangkan dan bisa membantu masyarakat yang lain. Mungkin hanya itu saja. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.